Terima kasih Pak Dedi. Jadi kalau boleh saya simpulkan, ini kesimpulan sekaligus pertanyaan sebenarnya, nanya. Ternyata ikan gabus, tadi terkait dengan pertanyaan saya, albumin, menaikkan albumin ternyata juga bisa dilakukan dengan liternya ayam mekar tekno. Kan begitu. Nah ini kalau data saya tadi saya coba-coba hitung, dengan menaikkan menggunakan pola magotnya dari Mekar Tekno itu berhasil naik 25% albuminnya. Nah ini menaikkan value sampai dengan 35.000 Pak per 70 milinya. Emang betul. Ya. Semakin tinggi orang semakin senang karena harganya pas dan susah didapat. Ya. Jadi yang tadinya 1 kilo gabus itu kalau kita jual cuman berharga 50.000, ternyata dengan sedikit treatment kita bisa dapat 175.000 dari albumin, iya. Plus dagingnya itu kita olah bisa jadi yang tadi itu ya abon. Iya, abon misal. Nah, per onnya 30.000, dapat 9 on dari per kilonya. Sudah 270.000, ini sudah 600.000 lebih Pak. Iya. Jadi nggak jadi 50.000 ya Pak? Nggak jadi. Jadi untuk pembudidaya juga akan mendapatkan nilai lebih. Sumpama pembudidaya menjual gabus konsumsinya ke Mekar akan mengembalikan lagi daging ikan gabusnya ke petani ikan. Ya. Petani ikan akan mendapatkan hasil lagi sesuai dengan MOU dengan Mekar. Berapa per kilonya? Gitu. Ya ini sebenarnya saya mengulang ketakjuban saya waktu saya pertama datang ke Mekar Pak. Jadi ternyata kemarin setelah saya tahu liternya ayam itu bisa lari ke tadi sayuran kemarin dijelaskan. Yang pas saya lihat waktu itu saya coba cabenya Mekar Tekno itu rasanya itu luar biasa Pak. Saya makan cabai itu banyak di sana itu. Langsung saya makan. Maksudnya saya baru tahu cabai itu bisa rasanya mirip kalau yang di yang tebel itu dagingnya tuh lebih berasa, manis dan lain sebagainya tanpa menghilangkan pedasnya. Ya mirip paprika Pak. Nah, jadi liter itu ternyata bisa lari ke komoditi-komoditi di pertanian. Lah ini baru tahu lagi, liter bahkan bisa mendongkrak gabus. Nah, kan saya ini takjub yang kedua kalinya ini. Nah, kalau begitu, kalau boleh saya simpulkan, mau masuk komoditi apapun, gabus kah, atau ikan yang lain kah, pertanian kah, ternyata mau tidak mau kita butuh peran kunci ada di liter. Kan begitu ceritanya ya. Nah sementara liter ini fleksibel. Untuk gabus berarti treatmentnya begini di liter. Untuk mau lari ke tanam sayur begini liternya kan begitu. Nah berarti mau nggak mau ini kita untuk masuk ke mendongkrak di pertanian, di perikanan maupun di yang lain-lain peternakan. Mau nggak mau kita harus dong Pak. Pelihara ayam omega dong kalau begitu. Karena liternya ini punya peran kunci. Betul mboten Pak Dedi? Liter ini berarti punya peran kunci untuk semua komoditi yang akan kita masuki. Pertanian, perikanan, dan lain sebagainya. Nah berarti mau nggak mau kita harus pelihara ayam Mekar Tekno kalau begitu Pak? Promosi. Loh enggak, ini serius. Jadi ini Bapak, liter tadi itu kemudian kalau sudah 35 hari disaring jadinya seperti itu. Atau tidak perlu disaring. Masukkan langsung ke kolam. Tunggu nanti 1 minggu minimal kalau cuacanya tidak fluktuatif tinggi, keluar Dapnia rotifera. Dapnia rotifera itu kan pakan buraya dan tidak perlu beli. Proteinnya berapa? Tinggi Dapnia sama buraya itu. Kalau pakan pabrik itu kan stuck. Protein 30% umpamanya gitu. Ya udah di situ 30%, tapi penyan lupa. Kalau fluktuasi suhu itu terjadi tinggi, kebutuhannya itu kan tidak selalu sama kebutuhan protein. Nah terus kok kita nontonnya sama terus? Kan ya enggak mungkin. Nah akhirnya apa? Kebutuhan protein tubuh yang tahu itu ya dia sendiri kan? Ya udah biar aja dia. Makanya kenapa dalam ayam omega itu
itu pakan itu cuma sampai 55 gram 55 sak untuk per 1000. 55 sak itu tertinggi, Pak. Tapi begitu penjenengan sampai berapa kali mengaplikasi, pakan akan ketemu di angka kepala 3. Berarti sudah 50% sampai 60%. Tetapi tidak perlu kokan repot karena apa? Biotanya sudah terbentuk. Biota yang sudah terbentuk di situ, anek jangkrik alamnya, ada makanan-makanan yang lain. Nah, inilah pembentukan ekosistem. BSF-nya banyak. Berarti penyenengan pola ini akan keluar jariah kita. Apa itu? BSF yang datang itu kan menetralisir daripada lalat rumah. Jadi enggak akan ada lalat rumah yang banyak. Padahal penjenengan enggak perlu bilang-bilang, sudah ada BSF. Nah, BSF nanti telur jadi maggot. Jadi banyak sekali. Nah, ayam di situ protein untuk awal itu sekian, harus tinggi. Nah, kalau saya enggak, Bu, Bapak, proteinnya ayam saya hanya menyediakan karbohidratnya. Proteinnya dari mana? Golek dewi. Golek dewi. Golek dewi di biota yang kita bentuk tadi. Akhirnya apa? Ada yang butuh 35% karena kebutuhan fisiknya yang tahu dia sendiri. Ada yang butuhnya cuma 21%. Berarti mereka makan jangkriknya, mereka makan maggotnya itu sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Karena kita diajari singa itu walaupun kijang lewat di depannya, kalau dia sudah cukup ya disawang. Kan gitu. Kalau kita ndak, ijik ngantongi karo ngreseki. Itu bedanya ini. Nah, metode ini itu penjenengan tidak perlu lagi belajar ilmu nutrisi kalau untuk mulai. Tapi setelah mulai perlu ndak belajar ilmu nutrisi? Oh, sinau itu penting kok, ya perlu. Tapi untuk awalan penjenengan tidak perlu takut. Tidak perlu lagi penjenengan mempunyai pengetahuan tentang ilmu nutrisi. Liter ini dimasukkan ke pertanian, pertanian sawah tumbuh padi. Katakanlah kita masuk padi. Padi kita keluar gabah yang jadi beras. Beras kita seleb. Ada yang pecah enggak, Pak? Banyak kan? Namanya menir. Menir itu masukkan ke ayam. Jadi kalau yang sudah pernah melihat di kami, Pak Ngunit, Pak Didi makannya kok beras kok ya. Umur 1 hari kok makannya jagung. Umur 1 hari DOC itu makannya jagung. Karena saya menyediakan karbohidrat. Proteinnya golek dhewe. Nah, kalau saya beli di luar ya akhirnya mahal. Menire tadi ya balik keneh ning ayam, diselep padinya dadi katul-katul kanggo nggo dhewe. Inilah terintegrasi. Akhirnya menjadi low cost. Tapi proses pembuatan biota ini itulah sering mereka mengalami kegagalan karena apa? Alah gampang. Ternyata yang gampang itu orang tahu tidak pernah jadi maksimal. Gitu Mas Farhan, matur nuwun. Nggih, Pak, matur nuwun, Pak. Jadi ini kalau saya lagi-lagi pengen menyimpulkan terus ya, Pak. Karena saya tuh greget nih kalau lihat begini tuh. Bentar dulu, Pak. Jadi begini. Komoditi apapun itu ternyata punya peran kunci di liter. Dan liter ini adalah salah satu hasil dari pola pembudidayaan ayam omega. Nah, berarti kunci integrasi farming ini ada di pemeliharaan ayam omega. Ini betul ya, Pak? Nah, kalau begitu, berarti mau nggak mau ini kita mengerucut ke ayam omega, Pak. Kan begitu. Sejauh ini sudah berapa juta populasi ayam omega yang sudah ada di Indonesia, Pak?
Jadi Mekar itu kan izinnya riset Pak Farhan. Jadi mitra-mitra kami yang sudah jalan di luar Jawa itu ada yang di Riau, kemudian ada yang di Sleman. Ini yang dari Sragen ada yang apa ya? Yang pernah jalan dengan kita itu di Sragen, kemudian ada di Tulungagung. Nah, beberapa dari mitra ini mortalitas atau kematiannya itu tidak ada 2%. Dan kebanyakan kematiannya itu karena kaki kering. Jadi kaki kering kan bawaan dari DOC. Dari DOC. Nah, ini yang terjadi Pak Farhan. Jadi kami mengharapkan ayam itu kalau penjinian pengen dapat banyak, kalau nanti bisa budidaya ikan gabus dapat mesin, ayam itu dadekke pakan kucing akan mahal. Iya no, omega 369 kucing itu kan pakainya ikan salmon. Nah sementara ini aja dengan ikan salmon hasilnya 369-nya lebih tinggi daripada salmon ya. Dan ini kami klaim pertama di Indonesia, tapi in the world insya Allah pertama karena kita pernah didatangi dari Belanda. Seperti ini Bapak Ibu, tapi kami ingin panjenengan mengaplikasi apa yang sudah kami lakukan. Saya hanya mau matur satu aja. Saya punya kulkas itu rusak. Saya kebetulan ada tamu, kulkas saya itu rusak. Saya tidak bisa membetulkan. Saya tidak punya ilmu itu. Kemudian saya akhirnya memanggil ahli kulkas. Pada saat dia datang, itu dia ngeceknya itu cuman gini, dibuka, dicek kayak gini. Tidak dibongkari, terus pakai obeng, diudik-udik itu, terus dituk-tuk-tuk-tuk, udah. Tancep gini kalau kasih urip. Terus setelah itu pamit berapa? Mintanya 100.000 Pak. Kira-kira mahal apa murah itu? Nyun sewu, saya tak tanya, mahal apa murah? Ya? Mahal apa murah? Siapa yang mahal? Enggak ada, murah. Ya. Saya langsung waktu itu memberinya tidak 100.000 Bu. Saya kasih 200.000. Kenapa? Saya menemukan metode pasir ini 7 tahun dan penyian cukup 250.000 plus gratis. Upai Gusti Allah pokoknya. Nah, kemudian ada yang mau ke tempat saya, ke sekretariat, padahal di sekretariat itu bukan pola lahan, tapi pola urban. Kalau memang penyian mau kerso ke sana di tempat kami untuk pola urban, ayam yang penyian dahar nanti plus kemarin itu adalah hasil panen yang sekarang penyian lihat. Umurnya 19 hari, berarti sekarang 20 hari. Nah, itu panen awal 9 on sampai 1 kilo. Berarti 20 dino saya sing panen seperti itu. 8 sampai 9, terus penyianan dahar. Masih ada sisa berapa itu di situ. Kalau penyian mau mirsani monggo. Tapi penyian jangan kaget. Siapapun yang mirsani di tempat kami itu kotak infak mesti mubeng. Untuk apa? Itulah pembiayaan yang kami lakukan dengan cara seperti itu. Jadi biaya lab dan sebagainya itu ternyata berkah ngubengke kotak infak sing nonton atau yang datang ke kami untuk konsultasi. Ternyata dengan itu hasilnya insya Allah kok lebih baik. Jadi sudah kami lakukan berwaktu. Siapapun yang datang nanti kalau muter kotak infak jangan kaget nggih. Karena memang tradisinya di sana seperti itu. Dan itu loh dana yang terkumpul kami gunakan untuk biaya-biaya udik-udik kita. Itu seperti itu.
kayak kembali lagi matur nuwun dan saya langsung izin rumiyin saya ada perlu sebentar. Satu lagi Pak, satu lagi Pak. Ini satu lagi. Ini saya cuma memastikan Pak. Ini saya coba merangkum 2 hari ini nggih. Saya coba merangkum 2 hari ini. Tadi kita sudah sepakat dengan satu kesimpulan bahwasanya untuk masuk ke komoditi apapun, pertanian, perikanan, kita butuh peran kunci dari ayam omega karena menghasilkan liter ini. Kita nggak perlu ngomongin dulu tentang turunan ayam omeganya ya Pak, produk turunannya. Kita masuk ke liternya ini sebagai peran kunci integrasi farming. Nah, kunci dari ayam omega sendiri berarti kalau saya amati ada formulasi, ada pola budidaya, ada SOP. Ada SOP, treatmentnya atau perlakuan khususnya, yang mana ini berbeda sekali dengan ayam-ayam yang lain Pak. Berarti saya menemukan untuk menjalankan ayam omega, menghasilkan liter yang tepat guna untuk integrasi ke pertanian, perikanan dan lain sebagainya, itu kita perlu formulasi dan kita butuh SOP penanganan. Oh pasti. Nah kalau begitu Pak, ini kan kemarin, ini risau saya kemarin ini, kita ini orang awam. Kita ini kan butuhnya sebetulnya pendampingan Pak. Kita mengurusnya ke situ. Kenapa? Ini ilmu sudah ready. Nah pertanyaan saya ke Pak Dedi, siap mboten Pak untuk pendampingan Pak? Ini saya yakin yang hadir di sini itu semua yang sudah satu frekuensi bahwasanya kita punya satu direction, satu arah yang sama. Kita punya goal yang sama Pak. Kita ingin maju secara pertanian, perikanan, entah itu finansial, entah itu jurusan yang lain, tapi kita sudah sepakat di situ. Nah ini tinggal kita butuh ilmunya sudah ada. Ini Pak Dedinya siap enggak? Kalau kita katakan kita butuh pendampingan. Jangan tanya Pak Dedi, tapi ini tim, Mekar Tekno itu tim. Dan itu semua tim sudah sepakat siap untuk Pak Agus tadi bilang, saya butuh bikin pilot project terkait liter dengan gabus Pak. Nah ini Pak Agus ini, belum yang ke sana ini Pak, belum saya. Saudara kembar. Nah ini kita kerusukan saja. Mohon maaf Pak, begini, saya datang jauh-jauh dari Brebes itu punya harapan besar tentang datang ke Sarasehan. Kalau hari ini Sarasehan selesai, acara sukses, oke sukses. Tapi ruh atau goal saya belum tentu ini Pak. Saya jangan dibikin pulang penasaran lagi. Minimal dari sini kita tercapai tujuan kita. Kita di sini adalah pertemuan antara ilmu dan pelaku, Pak. Ilmunya sudah ready, pelakunya sudah ready. Nah, makanya saya nanya, Pak Dedi ready tidak? Kalau kita kawin, ini kita hanya butuh kawin. Antara ilmu dan pelaku kita hanya butuh kawin, Pak. Insya Allah untuk Mekar Tekno sudah siap launching untuk semuanya. Pola integrasi itu penjaringan nanti akan ketemu semua. Baik itu untuk ruminansia juga mengandung omega 369, untuk kelinci ya juga 369, untuk ikan juga 369. Semua punya, itu sumbangsi daripada Mekar Tekno. Kemudian untuk saat ini yang untuk gabus kami sudah mengutarakan seperti itu, monggo. Kemudian untuk pertanian itu penjaringan nanti akan bisa melihat ada tempe di situ hasil daripada liter. Jadi nanti penyan juga akan dahar tempe nanti. Tidak hanya ayam tapi ada tempe itu di situ. Nah tempe yang penyanan dahar tidak neko-neko. Budidaya delinya, tidak perlu neko-neko. Kalau penyan pengen korma, pengen sawit, di sekretariat itu ada Pak. Korma itu ditanam di dhuwur barang itu. Karena apa? Uji kami untuk sawit kan otomatis harus ada. Nah kami memakai kurma seperti itu. Jadi tempat kami jadi kayak alas. Ada ayam ada ini. Tapi ya itulah di situ. Jadi ini kalau kemudian ditambahi lagi sedikit hanya bentuknya semprot kemudian penjenengan bentuk menjadi pril seperti ini akan lari ke hidroponik. Hidroponik itu kan AB mix ya. Semua full kimia. Nah penyan tidak perlu pakai kimia, pakainya pril aja udah jadi. Jadi liter ini mau ke hidroponik bisa, mau kemanapun bisa tanpa penyan nambahi macam-macam lagi.
Penjen pengen Pak Didi, saya tidak percaya. Saya pengen melihat hasil lab. Wah, kalau penjen melihat hasil lab itu kan penjen baca kertas. Tidak usah gitu. Nanti penjenan ada cara dengan prereaksi akan terlihat unsurnya berapa, N-nya berapa, P-nya berapa, K-nya berapa. Direct di situ. Tapi bukan digital, pakai prereaksi nih. Kalau pakai prereaksi kan enak. Nah, dengan cara seperti itu kembangkan kemampuan penjenengan yang dasar, yaitu benar opera yang penjenengan pakai untuk diaplikasikan. Itu Mas Farhan. Oke Pak, nih sedikit cerita. Kemarin selepas dari acara di sini kemarin tuh saya sempat ngobrol sama Ustadz Jati, dan saya juga dengan konsepnya beliau itu saya terpukau sekali juga. Nah, cuman begini Pak, kemarin juga sempat kita sorot di sana di depan. Ini istilahnya gendu-gendu rosone sama-sama pelaku gini Pak. Yeah. Nah, ini saya sudah pernah ke Mekar, lalu saya melihat keistimewaan ayam Omega, pola budidayanya. Lalu saya coba diskusikan dengan teman-teman sesama peternak yang mungkin notabene selama ini kalau kita mencari peternak ayam mandiri itu saya rasa sulit karena kebanyakan sudah bergabung dengan perusahaan-perusahaan besar. Nah, kalau kita bicara mandiri itu kan sebenarnya kan sulit ini kan. Kalau ini kan kita amati kan ini kemandirian, ini mandiri. Nah, ketika saya katakanlah coba yuk kita tengok pola budidaya ayam Omega. Pertanyaan mereka yang pertama biasanya tentang harga Pak. Ayamnya diambil atau tidak, marketnya begitu. Karena katanya apa? Loh saya kalau masuk sini, saya ini punya populasi 100.000 loh. Dan saya nggak perlu mikir penjualan. Lah kan saya malah bengong. Lah yang kamu mau mikir penjualan emang kenapa? Loh bukan ayam kamu kok saya bilang itu. Kan begitu. Petani kita itu kan suruh menyiapkan kandang, lalu perusahaan itu datang mengisi DOC, masuk pakan, lalu panen. Yang ambil siapa? Ya pasti yang punya ayam. Wajar petani kita tidak perlu merisaukan market Pak. Nah dari sini kalau kita coba hijrah bermigrasi ke sini, sementara sini mohon maaf saya tidak dengan Ustadz Jati tidak semata melirik tentang finansial nggih Pak. Kita kemarin bicara tentang memurnikan kembali apa yang selama ini kita sudah kadung keluar jalur jauh ya Pak. Jauh sekali keluar jalur. Kata kemarin Pak Kiai Yazid kemarin surat Al-Baqarah ayat 30 kita disuruh mengelola bumi. Tapi yang saya dapati temuan kita sekarang di lapangan adalah kita mengeksploitasi bumi. Nyatanya kita pegang bumi bukannya soyo apik, soyo rusak, semakin gak jelas. Nah ini Mekar Tekno dengan pola budidaya ayamnya yang ternyata bisa berintegrasi dengan yang lain. Kalau saya kemarin boleh catat itu ada perikanan, peternakan, perkebunan, kesehatan, kecantikan, dan energi nggih Pak. Nah berarti kita punya satu kesempatan memperbaiki bumi ini dengan menerapkan pola-pola budidaya yang ada di Mekar Tekno. Kan begitu Pak? Nah pelaku siap, ilmu sudah ada. Saya pikir kok si sempil itu tinggal kawin saja Pak. Nah Pak Ari. Di sini atau di Iya, betul. Nanti tanggal 21 saya meeting di Bandung dengan satu perusahaan namanya Eviseri, dia perusahaan besar. Dan dia akan bekerja sama dengan pembudidaya ikan. Kan seperti itu. Dari situ, baik. Bukan di pembudidayanya saja, tapi di pabrik mini, istilahnya pabrik pakan mandiri. Dari situ kebutuhan bahan baku apa saja yang hubungannya dengan pertanian dan peternakan akan dibeli. Cash ya, tidak ada utang. Daerah mana aja, kebutuhannya berapa banyak. Kebutuhan untuk awal bisa mencapai 300 sampai 500 ton bahan baku. Karena
pabrik pakan mandiri kesebar di seluruh Pulau Jawa, Sumatera, mungkin Indonesia. Gitu. Nanti untuk pilot project, perwakilan dari Mekar Tekno juga akan ke Bogor karena mengawali pilot project ini akan bekerja sama dengan Balai Riset Perikanan untuk pembuatan pelet ikan dengan protein yang standar. Berapa untuk nila, ikan mas, ikan gabus, dan ikan lele. Ditambah lagi formulanya dengan dari Mekar. Harapannya daging lelenya bisa manis, ikan gabusnya juga bisa manis, tidak bau amis gitu. Kalau ikan gabus daging ini tidak berbau, banyak yang lebih suka. Pak Agus sudah pernah coba kawinkan dengan ini enggak, Pak? Ikan gabusnya sampean sudah pernah coba akan dengan sistem ini? Belum. Oh, belum. Iya, dengan sistem ini belum. Oh, belum, Pak. Akan diuji cobakan ya, Pak. Sampean cocok datang ke Sarasehan Temu Bisnis, Pak. Cocok. Nanti akan dikombinasikan Jadi, ya Pak dengan Mekar Tekno mungkin, ya Pak dari Makbotnya ya Pak ya. Iya, saya harapkan bisa bekerja sama. Tadi Pak, mohon maaf, ini juga saya tadi ketemu satu kata kunci tentang seolah-olah ini nanti kalau yang tertarik dengan budidaya ikan gabus, Iya. Bapak siap bantu dari sisi funding, Iya. pendanaan gitu ya. Iya. Ini kan Iya. teman-teman juga kan banyak Jadi yang gini, untuk mengawali kita buat dulu. Nanti tinggal pengembangan. Nanti saya bantu pengembangan. Ada tempatnya, nanti bisa bekerja dengan advisory. Makanya saya mohon doanya semoga bisa kondisinya menjadi A1. Begitu A1 akan membuat pilot project. Tapi saya nggak mau terlalu lama. 1-2 bulan harus panen ikan. Kalau mulai dari burayak atau lama, kita ngambil ukuran misal 3 atau 2. Misal ikan nila. Dengan formula salah satunya dari Mekar, harapannya 2 bulan, 1 bulan bisa panen. Nanti perwakilan dari sini ada. Nanti di situ jelas SOP-nya, berapa protein yang keluar, dengan harga berapa. Nanti akan bekerja sama dengan pakan mandiri di tiap daerah. Ada nggak peserta di sini punya mesin pakan? Mau pakan tenggelam, mau pakan apung. Itu solusi pemerintah sekarang akhirnya terurai di sini. Saya datangin. Kebetulan perusahaan ini akan membuat pakan. Sekarang bekerja sama dengan plasma. Berapa mesin yang sudah tersebar di Pulau Jawa ini? Mungkin dari Dinas Pertanian sudah memberikan mesin pelet apa gunain untuk pakan ayam atau apa. Itu bisa kita gunakan untuk pakan tenggelam dengan beromega, kan itu harapannya. Baik, Tanpa secara langsung udah bisa. Gitu loh. baik Bapak Ibu, demikian ya penjelasan dari Pak Dedi juga Pak Agus ini berkaitan dengan kombinasi yang nanti akan dikombinasikan dengan Mekar Tekno dengan ikan gabus ya. Nanti untuk kerjasama dan forum nanti akan ada di Temu Bisnis ya. Jadi nanti dari bapak-bapak yang ingin bekerja sama dengan Mekar Tekno nanti bisa dengan Pak Ari ya. Mungkin nanti di sini ya. Pak Ari selaku direktur dari Mekar Tekno gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan yang acara ke-6 yaitu materi aplikasi IoT pada bidang pertanian, peternakan dan perikanan. Yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Sulistyo WSST ya Pak ya. Monggo waktu dan tempat kami aturkan. Ini nanti akan ada demo ya, demo aplikasi lanjutan dari demo yang kemarin ya. Kemarin itu untuk bisa diaplikasikan di tanah ya untuk mengukur pH tanah dan sebagainya. Nah ini nanti akan ada keberlanjutan dari demo yang kemarin itu. Kepada Bapak Bambang, monggo dan timnya untuk bersedia ke sini. Lagi diambil Pak. Oh, iya. Jadi harapannya kita gerak cepat Pak. Berlanjut ya. Berlanjut Isi Pak. waktu. Lanjut. Karena masih banyak nih. saya juga greget Pak. Saya greget Pak. Jadi Saya greget. begitu saya 21 selesai nanti akan saya kasih kabar ke Mekar. Begitu harapan peserta juga jangan sampai ketemu cuma di sini. Berlanjut, tetap berkomunikasi dan menghasilkan. Ini, Hitungannya Pak, ini- kan bisnis. Kita melangkah ke sini ngabisin biaya berapa?
harus mendapat untung. Sambil menunggu Pak Bambang menyiapkan perangkat-perangkat keras. Ya Pak, perangkat keras. Kalau saya Seperti itu. perangkatnya lunak kalau saya. Ini juga dihadiri dari Jawa Tengah, Prof Jawa Tengah ya Bu ya, dari dinas sana ya Bu ya. Nah ini juga itu, dihadiri Bu. dari Nah, Ibu ini- Eki ya, dari Iya, dinas Ini punya peran pertanian dan kunci juga perkebunan ini. ya. Iya. Ini melihat Perikanan juga butuh bungkil sawit, tapi mahal sekarang. ini realita di lapangan seperti ini Bu. Mungkin nanti Realita kita di ada lapangan fasilitas seperti atau pendampingan ya, ataupun Iya, dari iya. program-program ya dari Jawa Tengah, nanti mungkin bisa disuitkan dengan kerjasamakan dengan Mekar Tekno atau dari Iya. kita ya Pak ya. Harapannya Gitu. juga Karena gini, kita katakanlah boleh lihat Thailand. Iya. Thailand itu apa istilahnya penemuan orang pinter banyak, penemuan banyak. Bahkan yang terjun di lapangan di pertanian itu orang-orang S3, Pak. Iya betul. Nah, kita bandingkan dengan petani kita. Nah, lalu di sana itu supporting penuh dari pemerintah, kan begitu. Nah, sementara kita amati ke sini, kita nggak kekurangan orang pinter. Kita nggak kekurangan orang pinter. Makanya saya yang ada takjub dan takjub melihat banyaknya invention, penemuan-penemuan dari Mekar Tekno. Tapi kalau kami amati, aplikasinya mana di lapangan, kan gitu. Nah ini pelaku ada, kita sudah kumpul, tinggal kawin. Pertama itu. Nah ini mohon support juga dari pihak Ibu dan pemerintah, karena juga peran kunci juga ada di situ. Nah tapi inilah yang terjadi di Indonesia dan mungkin ini menjadi beban kita bersama. Lah Sarasan ini kan saya pikir adalah ikhtiar kita atas itu semua. Nah harapan kita pulang tidak sekedar saya dapat pengetahuan, saya pulang dengan membawa satu langkah awal, langkah nyata menuju perbaikan-perbaikan. Iya, Pak. Menurut betul saya di itu. sektor perikanan juga butuh bahan baku yang murah, Bu. Ya, harapan saya dari Dinas Perkebunan Pertanian bisa membantu. Perikanan itu hanya butuh barang-barang rongsokan, Bu. Ini Pak, ini Gele reject, tadi kan saya ini, Jagung saya, reject. Itu Mekar bisa- Tekno ini ternyata sudah puluhan tahun gitu. Iya sudah puluhan tahun. Nah ini saya tadi nanya, Mekar Tekno, lah buktinya apa sih? Penemuannya kan udah ratusan. Lah ini produknya. Pak, coba diperkenalkan Pak produk-produknya. Menunggu Pak Bambang set up Ini kalau produk-produk dari Mekar Tekno ini itu kan. sudah banyak ya Pak ya. Misalnya dari di sektor perkebunan ya, khususnya yang ini ya untuk turunan dari ayam omega khususnya ini kita sudah banyak ini. Khususnya dari produknya ada April Omega ya. Ini ada liter ya. Ini adalah liter hasil dari rumah Omega juga yang bisa diaplikasikan. Ini diaplikasikan untuk sebagai pengencer ya. Terus ini juga ada ini untuk larutan pakan ya, biotrust ya. Itu untuk pakannya dan ada juga ini adalah untuk biopowdernya gitu. Nah, untuk turunan-turunan dari ayam omega ini juga ada di depan itu yaitu ada abon, ada ceker, ada usus ya, kulit ceker dan juga ada madu ini. Ada pari crispy, sambal iwa asap, mangut ikan asap, ikan pari asap dan produk dapur sip ya. Jadi berbagai banyak ya, ini khususnya dari turunan dari ayam omega itu ternyata banyak sekali ya dari produk-produk turunannya. Sementara dari pengembangan dari liter itu bisa diaplikasikan, bisa untuk pembuatan pupuk ya khususnya di sektor pertanian. Tapi di sini kita fokus pada ayam omega, jadi ternyata dari hasilnya, dari hasil dari budidayanya itu ternyata bisa dikembangkan ke produk-produk yang lain gitu, yang memiliki nilai tambah dari hasil usaha dari budidaya ayam omega tersebut gitu. Apalagi nanti bisa dikombinasikan dengan ikan gabus ini. Ini mungkin ini juga beragam akan banyak ya dicoba dari nilainya gitu. di pilot project nanti nih Pak. Iya. Satu formula. Nanti Pak setelah nanti kita akan uji coba lah ya Pak kaitan dengan ikan gabus nanti dengan kombinasi dengan Mekar Tekno gitu. Nggak pakai suwe. Kalau sudah pilot project antara perkawinan sistem Pak Agus dengan Pak Dedi berjalan, nanti mohon jangan Pak, jangan pelit-pelit. Teman-teman ikut mengaplikasikan boleh ya? Boleh ya? Boleh, dalam arti ya kita harus bergerak. Jangan terlalu lama. Saya berjalan, ya semua berjalan. Sejauh ini market gabus tadi, Bapak bicara
albumin, Bapak Ya. bicara abon, bicara coklat dari hasil olahan gabus. Marketnya sudah Bapak pegang nggih. Sudah. Nah, ini kesempatan Sekarang- besar ini. Ini kesempatan. Kalau ada yang punya maggot juga, SOP-nya ada. Maggot itu yang diterima tepung maggot SOP-nya minimal protein 49. Nah, ini ya. Berapa kebutuhan tepung maggot di satu pabrik di Tangerang? Ini kan dari turunannya nanti kalau Bapak Ibu sekalian sudah bisa untuk membuat maggot, itu tentunya banyak produk-produk turunannya yang bisa diaplikasikan. Salah satunya adalah tepung maggot ya. Nanti Bapak Agus ini akan memfasilitasi ya nanti kata dengan penjualannya atau yang lain gitu ya. Oke. Dari situ Masih, Bapak, Ibu, ada masih tanggapan belum. dari Ini saya sebenarnya pengen dengar dari Pak Ustadz Jati. Kemarin saya ngobrol di depan, itu konsepnya luar biasa. Mohon izin Pak Ustadz Jati. monggo Pak Ustadz, Pak Ustadz, wonten.
ini sih kemarin itu wow, mind blowing konsepnya beliau. Ini kan kita juga ada apa ya istilahnya titik temu juga. Kita mohon Pak Ustadz Jati memberikan Pak. Coba Pak. Moga Pak Ustadz Pinara ke depan. Ini bisa Untuk jadi memberikan tanggapannya dari kemarin kita melakukan pelatihan ya Pak ya. bisa jadi pilot project pembuatan kampung ikan gabus nih di pesantrennya nih. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sasongko Jati dari Masjid Kapal Munzalan Jogja. Yang alhamdulillah memang program saat ini dari masjid ini kita punya program yang utamanya adalah gerakan infak beras. Alhamdulillah kita secara nasional sudah suplai 850 ton per bulan, dan untuk di wilayah Jogja kita sudah mensuplai di 310 pondok 50 ton per bulan. Nah, sebetulnya keingintahuan dan juga alhamdulillah ini banyak terjawab di pelatihan ini, di workshop lah lebih tepatnya. Jadi kami pun diamanahkan lahan-lahan wakaf yang kemarin-kemarin itu belum tergarap. Sehingga bahkan ada yang sebelumnya diamanahkan ke yayasan mana gitu kan, akhirnya dialihkan karena tidak terkelola ke kita. Nah, kita ini mengelolanya semuanya di bawah naungan masjid. Sehingga kita pun kita tidak ada yang namanya relawan, meskipun kita ini di lembaga non profit ataupun kita ini nirlaba, tapi justru disinilah kita mencoba untuk profesional, karena banyak kan di kita orang ngurus masjid ini sisa waktu, sisa tenaga dan sisa harta. Sehingga kita mempunyai transformasi, yaitu mencoba membunyikan surat 9 ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamus shalah wa ataz zakah wa lam yahsya ilallah. 4 pilar itulah yang kita jadikan pegangan, yaitu menjadi pemakmur masjid. Dan memang tempat terbaik di dunia ini, di muka bumi ini tidak ada yang lain kecuali masjid. Tapi masjid yang bagaimana? Masjid yang makmur itu syaratnya 4. Harus punya pilar Baitullah sebagai tempat kembali kepada Allah, yaitu dengan sujud dan iman. Dan juga Baitul Quran, karena tidak ada kitab dan pedoman, nyun sewu, buku-buku, literatur, apapun, karya ilmiah, secanggih, sehebat apapun, tidak ada yang bisa ngalahkan Quran. Maka cukup satu pegangan kita, yaitu Baitul Quran. Di masjid itulah kita mentadaburi, dan yang paling minimal adalah benerin bacaan Quran dulu. Kemudian yang ketiga, ada namanya waktu zakah. Itu berarti setelah kita orangnya punya kembali ke masjid, orangnya mau memperbaiki diri, dan juga tentunya harus wajib membayar zakat. Percuma kalau lah kita mengaku muslim ternyata kita nggak bayar zakat. Hukumnya apa? Musyrik. Orang nggak bayar zakat itu sama aja orang kafir lah, kita ngomong gitu. Karena sama aja orang nggak sholat. Nah, kemudian apa? Walam yashailallah. Nah, itulah pilar yang namanya, kita ada Baitul Mal, punya. Ada yang terakhir yaitu Baitul Muamalah. Apa itu Baitul Muamalah? Yaitu kita tadi di surat yang disebutkan oleh Pak Ustadz yang kemarin, kita ini mengelola bumi, bukan ngerjain dan ngerusak. Karena orang-orang munafik itu dia ngomong, kami mengelola dan memperbaiki bumi. Tapi kata Allah apa? Kazabta, bohong. Kalian ngerusak bumi. Nah, maka dengan ini kita punya namanya pondok di Munzalan itu yang disebut pondok tani. Apakah tani itu pertanian? Bukan. Tani itu adalah pondok tanah dan air.
Kita sudah saatnya menyelamatkan tanah dan menyelamatkan air. Inilah para kiai dan para dulu santri itu, dia tidak pusing dan tidak bakal bergerak untuk melawan penjajah kalau yang diambil pemerintahan. Tapi masalahnya yang sudah diambil adalah tanah dan air. Maka bergerak dan melakukan jihad. Itulah saat ini saatnya kita untuk turun. Apa? Rebut kembali tanah dan air untuk kita jadikan memang benar-benar ini buminya Allah untuk dikelola. Dikelola. Maka terjawab. Kami pun punya peternakan. Kami sudah ada peternakan. Ayam petelur punya. Masjid di Munzalan khususnya kami pusatnya di Pontianak. Kami ada punya 12 perusahaan. Kita sudah ada namanya santri penerima amanah. Kami tidak relawan. Karena relawan itu lebih nggak jarang rela tapi suka melawan. Lebih banyak melawannya. Ya, namanya relawan. Kadang rela, kadang melawan. Maka kita nggak pakai tagline itu. Maka kami pakainya santri. Kiaiship itulah yang paling, bukan leadership, bukan ini, itu barat. Tapi kalau kiaiship, samina wa atokna. Ada imam yang memimpin, ada makmum yang mentaati. Nah itulah pola yang kita kembangkan sehingga 6.000 pondok pesantren yang saat ini kita mitra. Mitra kita ngomong, kita nggak bina apa? Ada binasakan nanti malah. Ya, kita justru di situ kita bermitra. Untuk apa? 250.000 santri inilah SDM yang siap bersama-sama untuk mengelola tanah dan air. Tapi harus kita cukupi, nggak ngomong tok, ya harus kita bekali, harus kita kasih makan setiap hari, kita pastikan dengan makanan yang terbaik. Maka kegelisahan kita saat ini belum menemukan beras yang benar-benar halalan toyiban. Nah inilah nanti mudah-mudahan dari Sarasian ini kita akan ketemu dan pasti ya Allah akan menemukan. Hanya butuh orang yang tepat diamanahkan dari Allah. Itu aja. Nah mudah-mudahan dari Sarasian ini luar biasa. Kami nanti langsung insya Allah akan buat MOU juga. Ya, jadi kita sudah ada beberapa lahan ya dan ngantri wakaf. Dan kami justru yang seleksi untuk yang ngasih wakaf. Kalau ngasih wakaf untuk bangunan, maaf. Masjid yang kita maksud bukan bangunan fisik. Masjid itu bukan fisik, bukan besi dan beton, tapi fungsi dan kontribusi. Masjid yang mau ngelayanin umat. Bukan masjid hanya untuk musola. Udah banyak. Berapa? Kita di Indonesia itu ada 1 juta lebih masjid. Dan itu hanya jadi musola. Nggak jadi bisa menyelesaikan urusan. Oh tetangga yang nggak bisa sekolah dan nggak punya internet aja nggak bisa ngurus kok. Apalagi ngurusi makan. Maka kita mentransformasi 1.000 masjid yang saat ini kita dampingi untuk menjadi masjid melayani, memberi makan lingkungan. Bukan sekedar hanya untuk sholat. Itulah yang disebut masajid Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Jazakallah khairan khasiran kepada Mekar Tekno dan semua tim. Mudah-mudahan ini ilmunya berkah. Karena yang dimaksud oleh Rasulullah itu ilmun yantafa'u bihi adalah ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Percuma tinggi-tinggi, hebat-hebat tapi enggak ada manfaatnya dan tidak memberi kemanfaatan kepada siapapun. Bahkan sekedar ayam pun bisa jadi omega. Luar biasa, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jati. Dari Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian. Mungkin dari Jinas Ibu memberikan patah 2 patah. Monggo.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bisa bertemu di forum ini ya, di forum Sarasehan Nasional dan Temu Bisnis Menuju Kemandirian Pangan. Saya kira ini awal kita untuk bertemu ya dan kolaborasi yang lebih bagus. Jadi saya baru tadi terbuka dan tahu beberapa informasi yang tentunya sangat menarik Bapak dari beberapa narasumber kita. Karena saya pribadi, saya sendiri pun punya cita-cita untuk bisa mempunyai lembaga pendidikan yang konsen terhadap budaya luhur Nusantara, kemudian untuk keselamatan bumi dan semesta kita. Nah, tadi sekilas beberapa hal yang saya dengarkan, hal itu sangat mendukung sekali. Karena kalau kita lihat memang lingkungan kita yang berkembang sekarang, kemudian budaya masyarakat dan petani-petani saya pun, itu kita perlu berjuang lebih Bapak. Perlu saya infokan juga bahwa saya tidak bergerak di hulu, tetapi saya di bidang bina usaha, pemasaran, kemitraan seperti itu. Jadi sangat pas atau ini bukan hal yang kebetulan ya, Tuhan pertemukan kita di sini untuk nanti kita bisa kolaborasi dan mempererat kerjasama, sama-sama berjuang untuk mewujudkan hal tersebut dengan terus semangat dan ya yang kita bisa lakukan yaitu kita bisa lakukan semampu kita seperti itu. Saya sangat apresiasi sekali dengan kegiatan ini. Nanti harapannya kita bisa komunikasi dan koordinasi lebih lanjut Bapak Ibu dan beberapa narasumber untuk nanti kita bisa kolaborasikan kegiatan-kegiatan yang mendukung kelestarian bumi dan lingkungan kita seperti itu. Saya kira cukup sekian, nanti kita bisa komunikasi lebih lanjut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan.